Jangan-jangan Mas Kohar ini tahu di mana posisi Netanyahu sekarang. Sedang minum kopi dan sambil menjelaskan jari saya 5, kanan kiri 5. Kenapa sih itu sampai dikeluarkan seperti itu? Apakah memang betul-betul Netanyahu ini sudah tewas? Atau ya sedang luka berat? Atau sebuah strategi yang lain? Rasa-rasanya boleh jadi rumor Netanyahu mati itu benar. Gitu lah. Atau setidak-tidaknya dia koma karena sakit, karena kena rudalnya Iran itu. Nah, kalau menurut Iran TV, ya udah meninggal, udah meninggoy. Kalau ditanya kapan selesainya, ya menurut saya pengennya lebih cepat selesai, tapi dengan catatan yang menang Iran. Bukan apa-apa loh. Ini bukan soal agama, ini soal kemanusiaan dan soal keadilan. Ketika Iran menang, ya dunia akan tahu bahwa Amerika itu tidak boleh lagi semena-mena. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Orda, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Iya Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat, puasa lancar? Ya meskipun agak batuk-batuk Wih, dikit. sudah batuk. Kenapa? Banyakan minum es. Oh, bukan kebanyakan minum kopi. Kayak Netanyahu. Netanyahu yang tidak berubah jaketnya. Cari aman ya. Aman. 5 lah. Mas Abdul Qahar, sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Kali ini berbeda. Iya, nih, kayak penampilan kayak Waliatul Faqih. Iya, yang mau nanti menjelang buka puasa ngasih kultum lihat. Siap. Iya. Jadi gimana ini perkembangan Israel, Amerika dan Iran ini? Semakin seru. Semakin seru ya. Iya. Ini sudah pekan ketiga loh ya. Pekan ketiga semakin seru. Meskipun sebetulnya di dalam hati kita, saya terutama lah, yang diharapkan ya perang ini cepat selesai lah. Perdamaian tercipta sehingga tidak perlu ada gejolak dunia. Yang mau berangkat haji juga tidak was-was. Nah, termasuk tetap bisa berangkat gitu loh. Yang BBM nggak naik, terus distribusi minyak lancar, dunia damai. Tetapi saham tidak anjlok, fiskal tidak terlalu ngos-ngosan, kan gitu. Iya. Nah, cuma kan persoalannya kita menghadapi realitas yang cukup complicated, dan menghadapi orang-orang yang complicated juga. Betul. Orang semacam Donald Trump ini kan tidak mungkin dipermalukan itu. Merasa diri selama ini sebagai superior, adik kuasa, dan sudah dibuktikan dengan mencokok presiden Venezuela, Maduro dengan mudah, dan bisa mengganti rezim di Venezuela juga dengan mudah. Padahal Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar. Kalau alasannya minyak ya, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia bisa ditaklukkan dalam hitungan jam. Nah, Iran sebagai negara dengan pemilik cadangan minyak nomor 3 di dunia, di luar dugaan, di luar prediksi, nggak bisa ditaklukkan dalam waktu yang sangat singkat. Nanti dulu. Dikira dengan dipenggal kepala, maka seluruh tubuh akan mati. Sebagaimana Venezuela, sebagaimana dulu Irak dengan Saddam Hussein, sebagaimana Libya dengan Muammar Gaddafi. Ya kan? Dulu kan begitu Saddam Hussein tumbang, selesai rezim Saddam Hussein. Termasuk Gaddafi sama juga begitu di beberapa tempat gitu. Maduro begitu juga. Tapi Iran ini berbeda. Malah sekarang Trump yang galau. Mulai minta bantuan sekutu-sekutunya. Iya, mulai teriak-teriak minta tolong dong tuh dunia itu juga peduli pada Selat Hormuz. Kirimkan kapal perang. Kirimkan kapal perang untuk menjaga keamanan Selat Hormuz. Gak tahunya bertepuk sebelah tangan. 5 negara yang sekutu dikenal biasanya sami'na wa ta'na terhadap Amerika Serikat itu menolak, baik penolakannya itu dengan cara halus maupun secara terang-terangan. Jadi pertanyaannya Mas,
sampai pekan ketiga ini, apakah kita sudah bisa pastikan perang akan berakhir kapan? Ya, Apakah Amerika bisa menaklukkan Iran atau sebaliknya Iran akan menaklukkan Amerika dan menghancurkan Israel, atau peperangan berhenti di meja perundingan? udah nih, bisa ada tahu lagi. Udah cukup, satu atau aja. Saya tapi ya. Iya. Apa namanya? Kita lihat indikator-indikator lah. Indikator-indikator itu begini. Berkali-kali Donald Trump, terus Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hicks, kemudian Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, itu berkali-kali bicara bahwa perang sudah berakhir, kekuatan Iran sudah semakin rontok, dan Amerika segera kembali ke posisinya. Berkali-kali, dan itu dinyatakan oleh 3 orang ini, 3 para pimpinan ini. Ini menandakan apa? Menandakan kehilangan kepercayaan diri. Karena faktanya, saben setiap tokoh Amerika ini bicara, beberapa jam kemudian, itu drone Iran itu menyasar Israel, menyasar pangkalan Amerika, menyasar kapal induk, gitu. Yang kemudian membuat, ya meskipun dari skala kecil, sedang, sampai parah, itu terjadi kerusakan. Hanya karena memang kamera dilarang memperlihatkan saja. Tapi kan beberapa, sekarang kan sudah mulai banyak tuh kamera yang menunjukkan kondisi Tel Aviv yang porak-poranda. Bahkan ada yang bunker yang bisa ditembus gitu kan, sama Khorramshahr, sama rudal Khorramshahr 4 itu ya. Nah, ini menunjukkan kepercayaan diri yang semakin runtuh, semakin turun. Ya bagaimana kepercayaan diri nggak runtuh ketika misalnya begini, Menteri Pertahanan bilang bahwa para pemimpin Iran sekarang ketakutan, bersembunyi layaknya tikus gitu kan. Hanya beberapa jam setelah pernyataan itu, Presiden Iran muncul, Menteri Luar Negeri Hasan muncul, Ali Larijani juga muncul, terus siapa lagi dari pengadilan itu juga muncul. Dan muncul mereka itu di tengah kerumunan gitu di kan? tengah kerumunan yang terbuka bersalaman dengan rakyat Iran dalam peringatan Al-Quds gitu. Ini menunjukkan, bahkan ada kan banyak di media sosial itu ditulis no caption needed gitu kan. Jadi mereka tidak memerlukan caption lagi lah gitu. Yang di atas itu pidatonya atau press conference-nya Menteri Pertahanan Amerika, di bawahnya langsung Masoud Pezeshkian, Presiden Iran yang bersalaman dengan rakyatnya dengan santai, lalu lalang, lalu Menteri Luar Negeri yang diwawancarai. Ini kan tamparan apa lagi, dan itu semua bukan deepfake. Iya. Itu semua adalah dan jarinya organik, 5, bukan 6. Jarinya 5 bukan 6. Giginya atasnya, atas bawah ada, bukan yang atas pom-pom. Dan kalau mereka membawa kopinya kopinya tumpah gitu kalau kena goyangan itu. Jadi ini semua kalau dari tanda-tanda ini misalnya gini. Terus kapal induk Amerika ini kan mulai agak mundur kan, mundur dari titik yang terakhir yang semakin dekat waktu itu. Mundur. Lalu yang kedua, seruan Trump agar negara-negara sekutunya atau negara-negara di dunia lah semua dia berseru untuk mengirimkan kapal perang. Ini semua kan sebetulnya sangat mudah untuk dibaca bahwa Amerika keteteran. Satu udah. Israel yang sampai kemudian akhirnya meminta ke Ukraina itu kan. Untuk diberikan penangkal rudal itu, karena rudal Ukraina ini kan dinilai cukup piawai untuk mengintercept rudalnya Rusia. Nah, sementara kan beberapa rudal yang dibuat oleh Iran itu kan diadopsi juga dari Rusia. Maka teknologinya dianggap sama. Karena itu kemudian karena Amerika sudah mikir dirinya sendiri, ya Israel akhirnya bukan berpaling, ya dia memohon-mohon ke Ukraina. Dan ini menunjukkan bahwa mereka sebetulnya Amerika dan Israel sudah sangat keteteran. Suka atau tidak suka, faktanya seperti itu. Dan beberapa penyangkalan-penyangkalan yang dilakukan itu semakin memperkuat
kondisi bahwa secara mental, secara moral, Iran itu leading. Ini kalau kita bicara siapa yang leading, Iran itu leading. Mengapa? Misalnya soal Selat Hormuz. Amerika ingin mengajak negara-negara lain untuk mengutuk Iran yang menutup Selat Hormuz. Tapi Iran nggak kekurangan akal. Boleh, silahkan lewat, kecuali Amerika dan Israel dan beberapa sekutu yang membantu penyerangan mereka. Ya, akhirnya Cina masih tetap dapat 11 juta barrel per hari. India dapat komitmen pengiriman minyak. Italia juga begitu, Perancis juga begitu, Spanyol juga begitu. Jadi sekarang ini banyak negara-negara besar yang akhirnya direct langsung bertelepon dengan Presiden Iran, bertelepon dengan Menteri Luar Negeri Iran. Ini membuktikan apa? Bahwa pendulum itu sudah bergeser. Dulu kan kalau mau bicara dengan Iran, itu harus telepon Amerika dulu kan, harus berada di dalam restu Amerika. Di dalam episode sebelumnya kan saya mengatakan Pangeran Mohammed bin Salman dan beberapa emir di sekutu Amerika di Arab kan sedang berpikir ulang, meninjau lah, sedang siap untuk meninjau ulang tentang kedekatan mereka yang teramat dekat dengan Amerika Serikat. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi sampai kapan, tentu agak sulit ya. Ini bisa tergantung, semuanya akan tergantung pada apakah Amerika dengan secara gentleman mengakui bahwa ya perang ini mempersulit mereka. Setidak-tidaknya mengatakan seperti itu sudah cukup. Kenapa? Karena ternyata kan sekarang inflasi Amerika mulai naik. Meskipun persediaan minyak yang lewat Selat Hormuz kan Amerika kecil kan. Konsumsinya kan cuma 7%, 8%. Bahkan yang terkonversi menjadi BBM yang berasal dari Selat Hormuz ke Amerika itu cuma 3%. Tetapi kan dampak ikutan lainnya dari keterlibatan Amerika dalam menyerang Iran itu sangat besar. Inflasi, kemudian kondisi politik di dalam negeri. Belum lagi skandal Epstein yang sekarang muncul lagi. Ya kan ada yang curiga kan bahwa serangan Amerika kepada Iran itu dilakukan karena untuk menutupi skandal Epstein, berita tentang skandal atau informasi skandal Epstein itu. Nah, apa buktinya? Begitu Amerika menyerang Iran, itu mesin pencari di Google, di beberapa mesin pencari itu, tentang Epstein itu turun drastis, jauh sekali. Makanya kan kemudian, kemarin itu kan baru saja dikeluarkan kan, sebuah dokumen atas perintah Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Karena ini termasuk dokumen yang waktu itu diminta Kongres untuk dipublish, gitu. Yaitu pengakuan saksi dari seorang perempuan yang dulu ketika peristiwa itu terjadi dia masih berada di bawah umur. Umurnya 12-15 tahun lah. Beberapa itu. Itu yang menyatakan bahwa mereka dilecehkan oleh Donald Trump. Kemudian satu di antaranya malah sempat menggigit tangan atau bagian tubuh dari Donald Trump karena dipaksa untuk melayani hasrat seksualnya itu. Nah, itu pengakuan itu sudah dikeluarkan kemarin di dokumen itu. Meskipun kemudian dibantah, pasti dibantah lah oleh Donald Trump. Nah, apakah betul ini karena untuk menutupi itu? Ya, mungkin bisa juga dikait-kaitkan. Tetapi yang pasti itu masyarakat Amerika itu kan sudah terbiasa dengan memisahkan dua hal yang berbeda atau bisa juga menggabungkan. Tapi yang pasti adalah bagi Donald Trump perang dengan Iran ini di luar prediksi, menyulitkan, sangat mengganggu, menggelisahkan dan membuat pamor Amerika turun drastis. Betul. Dan bukan tidak mungkin nanti pada akhirnya Trump dimakzulkan itu. Ya, ada opsi-opsi seperti itu. Meskipun pemakzulan di Amerika itu kan bukan perkara yang mudah ya. Ya dimanapun lah. Iya, enggak. Tapi di beberapa tempat kan gampang.
Tapi di Amerika itu biasanya tradisi untuk mempertahankan kekuasaan sampai akhir itu kan terjadi, kecuali hanya beberapa aja. Jadi White Watergate itu kan akhirnya mundur kan. Ini menarik juga ini soal Netanyahu. Kita kan sudah spill sedikit lah. Mas gitu Jaka kan. lah itu Soal Netanyahu yang berjari 6 ini kan, yang sesekali di tayangannya itu giginya atasnya utuh, terus di detik yang berbeda itu atasnya ompong, kayak gitu. Nah terus kemudian ada lagi tayangan yang untuk mengklarifikasi bahwa Netanyahu ini kondisinya baik-baik saja, yaitu di tayangan sebuah kafe, di sebuah kafe dia sedang menikmati kafe latte ya gitu, dengan ada hiasannya gitu ya. Tetapi ketika setelah diminum juga kopinya tidak berkurang. Gitu. Kopinya penuh. Dan berdasarkan grok ketika ditanyakan itu adalah 100% deepfake gitu. Termasuk yang pertama, yang tayangan pidato Netanyahu. Itu ya saya pikir orang yang setengah awam saja sudah bisa memastikan bahwa ini adalah AI. Ya AI gitu loh. Nah, sebenarnya mengapa itu dilakukan oleh Netanyahu gitu loh? Iya, kalau dalam perang itu kan tidak hanya adu bom, adu rudal, adu senapan lah kalau perang darat atau adu tank, tapi kan juga adu narasi, adu propaganda. Dan menurut saya ini bagian dari perang narasi antara Israel dengan Iran tentu saja kan. Jadi kalau Netanyahu ini kan salah satu pemimpin sebuah negara yang selama ini mendapatkan pengawalan paling ketat di dunia. Sangat sulit untuk menyentuh seorang Perdana Menteri Israel. Dalam beberapa perang, baik tahun 67 segala macam itu kan, ya Perdana Menteri Israel itu termasuk Perdana Menteri yang paling aman, karena pengawalannya begitu ketat, upaya untuk menyelamatkan dalam situasi perang begitu luar biasa canggih. Dia punya berlapis-lapis pengamanan yang sangat sulit ditembus oleh lawan. Dan ini akan yang akan dipertahankan oleh Israel. Kalau kemudian Perdana Menterinya itu tewas akibat serangan lawan, itu kan akan meruntuhkan moral yang luar biasa bagi Israel. Ya, pertanyaan pentingnya kan, Netanyahu ini sudah tewas atau masih hidup? Iya, ini yang menurut saya akan terus dijaga oleh Israel. Kalau toh sudah tewas, saya pikir Israel tidak akan mengakui bahwa dia sudah mati. Pasti akan ditutupi dengan segala cara. Tetapi kalau kita lihat indikasi-indikasinya, kan ada dugaan yang sangat kuat bahwa Netanyahu ini sudah mati kan. Salah satunya dia sudah beberapa hari tidak tampil ke publik. Biasanya kan memberikan statement untuk menunjukkan betapa Israel itu begitu tangguh, bahwa apa yang dilakukan Iran itu tidak ada apa-apanya, bahwa tentara-tentara Israel dan segala kekuatan militer dia itu super power atas Iran, itu kan selalu dilakukan, tapi dalam beberapa hari tidak muncul. Kemudian dia muncul di pidato yang diyakini adalah deepfake itu kan. AI. Kemudian juga indikasi lainnya dia tidak hadir dalam rapat Dewan Militer. Itu kan pertanyaan yang sangat menggelitik kan. Itu untuk pertama kalinya. Iya. Dia tidak. Iya, makanya. Tidak hadir itu untuk pertama kalinya. Bagaimana dalam sebuah perang yang demikian. Apalagi dalam situasi kritis kan. Dalam yang kritis dia tidak hadir dalam sebuah rapat Dewan Militer, itu kan jadi tanda tanya. Tapi kan dia lagi ngopi itu. Itu kan juga deepfake juga kan akhirnya. Jadi mungkin Israel ini ya apapun ya, itu hak dia untuk melakukan strategi termasuk menutupi kemungkinan akan kematian Netanyahu. Jadi saya pikir agak berbeda ya dengan apa yang ada di Iran dengan apa ada yang di Israel. Kalau di Iran itu kan meskipun ketika Khamenei itu meninggal, tewas, meskipun ada penyangkalan awalnya, ada penyangkalan dari Menteri Luar Negeri, tapi kemudian langsung mengkonfirmasi bahwa betul Khamenei meninggal. Dan itu justru menjadi pembangkit semangat rakyat Iran, militer Iran, garda revolusi untuk memberikan perlawanan yang luar biasa kan. Jadi mungkin ada beda pendekatan, dan
menurut saya yang berhasil itu apa yang dilakukan Iran. Ketika dia mengakui pemimpin tertingginya tewas akibat serangan musuh, justru disitulah ya semangat perlawanan itu semakin berkobar. Dan kalau tidak salah itu juga rakyat Iran itu sampai sekarang itu juga apa ya, menunjukkan bahwa perang itu sebenarnya mereka itu sama sekali tidak takut dengan perang. Berbeda jauh dengan apa yang terjadi di Israel. Israel ketika sirene itu berbunyi, itu rakyatnya langsung lari ke bunker atau dia tiarap ketika dia di jalan. Tetapi kalau Iran tuh nggak ada sebuah video yang menurut saya juga tidak masuk akal sebenarnya. Ketika ribuan atau mungkin ratusan ribu rakyat Iran memberikan ikrar setia kepada pemimpin yang baru, Mojtaba Khamenei, dalam jarak yang tidak terlalu jauh, itu ada ledakan yang luar biasa. Mereka nggak bergeming tuh. Mereka nggak berlari ke sana kemari. Mereka bergeming. Mereka bergeming dengan apa yang dia lakukan saat itu. Dia tidak lari, dia tidak bersembunyi, tidak tiarap, tidak tunduk. Dia tetap melakukan kesetiaan kepada pemimpinnya. Jadi ini menurut saya yang membedakan, dan ini bisa jadi menjadi game changer dalam perang ini. Ketika Israel tidak terlalu kompak lah antara rakyat dengan pemimpinnya, sehingga pemimpinnya harus ditutupi meskipun kemungkinan dia sudah mati. Sementara di Iran antara pemimpin dan rakyatnya betul-betul satu hati, katakanlah, itu bisa menjadi penentu akhir dari perang nanti. Dan saya pikir dengan modal itu kok kayaknya Iran masih akan memberikan perlawanan cukup panjang ya. Artinya ya saya sih menduga ya Israel dan Amerika itu masih perlu menguras tenaga lagi untuk betul-betul bisa menundukkan Iran, dan saya yakin itu juga tidak akan mudah. Kalau ditanya kapan selesainya, ya menurut saya pengennya lebih cepat selesai, tapi dengan catatan yang menang Iran. Bukan apa-apa loh. Ini bukan soal agama, ini bukan soal apa. Ini soal kemanusiaan dan soal keadilan. Ketika Iran menang, ya dunia akan tahu bahwa Amerika itu tidak boleh lagi semena-mena. Bagaimana seorang Trump dengan enaknya dia mengganti rejim di Venezuela dengan alasan-alasan yang oleh hampir semua masyarakat dunia juga tidak bisa diterima karena jelas-jelas melanggar hukum internasional. Bagaimana dia dengan seenaknya menyerang Iran dengan alasan apapun tidak bisa kita maklumi karena dia jelas-jelas melanggar hukum internasional. Jadi ya menurut saya kayak Amerika itu perlu dikasih pelajaran bahwa mereka adidaya tetapi tidak boleh menggunakan dayanya itu dengan semaunya. Khususnya Trump lah ya. Khususnya Karena Trump. rakyat Amerika juga banyak yang menolak. Oh iya, ini khususnya Trump. Tapi kan kita bukan bicara rakyat sebuah negara ya, kita bicara seorang pemerintah sebuah negara. Termasuk juga Israel. Kalau Israel dalam perang ini kalah, ya paling tidak dunia bisa menyaksikan bahwa Israel ya selama ini dia bisa menang karena yang dihadapi itu kan ya Palestina yang tidak punya kekuatan apa-apa, Lebanon yang secara militer jauh dibandingkan dengan Israel. Jadi ya intinya jangan ada lagi arogansi, jangan ada lagi kesewenang-wenangan untuk menginjak-injak aturan internasional. Dan saya pikir itu akan menjadi pelajaran yang sangat bagus kalau kemudian Amerika dan Israel itu kalah dalam perang ini. Tapi saya mau tanya Mas Kohar, jangan-jangan Mas Kohar ini tahu di mana posisi Netanyahu sekarang? Sedang minum kopi gitu. Sedang minum kopi dan sambil menjelaskan jari saya 5. Kanan kiri 5. Kenapa sih itu sampai dikeluarkan seperti itu? Apakah memang betul-betul Netanyahu ini sudah tewas? Atau ya sedang luka berat? Atau sebuah strategi yang lain? Kalau melihat tren ya selama ini, jarang tuh Israel menggunakan strategi penyembunyian pemimpin. Iya, itu dia kan. Yang terjadi sekarang itu, yang saya lihat justru sepertinya tidak ada kepemimpinan di Israel itu. Maka segala komando itu agak kacau.
akhir-akhir ini. Itulah mengapa kemudian penangkal drone itu juga gagal di intercept, mungkin karena koordinat dan apa itu sudah semakin susah untuk dideteksi. Di pihak yang lain, Iran juga semakin menaikkan tensi sekaligus menaikkan jenis level drone yang dia kirim atau rudal yang dia kirim ke Israel atau pangkalan-pangkalan Amerika. Melihat dari eskalasi kerusakan dan daya presisi. Nah, kalimat presisi ini penting karena Iran itu sudah menyatakan begini, bahkan kepada Amerika sendiri. Para pemimpin Iran itu mengatakan begini, kami tidak memusuhi dan tidak memerangi rakyat Amerika. Yang kami perangi adalah para pemimpin Amerika yang pongah, yang sombong, gitu, yang berwatak setan, kan kira-kira begitu. Nah, ini artinya menunjukkan pada level mana yang satu itu menjunjung tinggi kemanusiaan meskipun dalam kondisi perang, sementara di level mana yang satu itu menyerang sasaran yang justru isinya adalah sekolah anak-anak, warga sipil, sekolah anak-anak, perempuan. Dan akhirnya diakui kan oleh Amerika bahwa itu salah sasaran karena masih menggunakan data intelijen yang lama. Setelah sebelumnya disangkal oleh itu bukan kami yang ngebom Iran sendiri kan, katanya begitu kan. Trump yang ngomong gitu kan. Donald Trump. Jadi dari level tentang derajat tingkat sisi manusia saja itu sudah berbeda jauh antara Iran dan Amerika dan Israel. Dua yang di sisi sayap kiri ini tidak ada sama sekali rasa kemanusiaan dalam konteks perang ini. Sementara yang di sisi satunya lagi, di sisi kanan Iran ini, sejauh mungkin menghindari korban masyarakat sipil. Makanya yang menjadi titik sasaran adalah pangkalan militer. Kemudian, kecuali di Tel Aviv, ya. Di Tel Aviv itu infrastruktur juga. Meskipun yang kemudian yang menjadi korban juga beberapa masyarakat sipil, ya. Karena memang di Israel itu kan dia di bunker-bunker itu dipakai berdempetan, berhimpitan dengan tempat-tempat yang strategis secara intelijen, kekuatan militer gitu loh. Apalagi ada isu bahwa kepala intelijen Mossad juga ikut terbunuh. Selain Netanyahu kan adiknya Netanyahu, kepala intelijen Mossad, sama satu lagi ada Rabi. Rabi itu mungkin ketua MUI gitu ya. Rabinya Yahudi Israel yang sangat agresif terhadap Palestina, yang mereka ini sangat menghendaki agar Palestina direbut, Gaza, Hamas dimusnahkan, kira-kira begitu. Dan berdasarkan informasi rumor yang belum bisa dikonfirmasi, mereka juga ikut tewas kan, terbunuh dalam misil atau rudalnya Iran. Nah, kalau dia ada di mana ya jangan tanya saya. Enggak tahu saya, bukan maksudnya. Jadi dugaan seperti apa nih? Jadi tewas atau disembunyikan? Kalau saya pribadi, saya menduga Netanyahu tewas. Tewas ya. Tetapi bisa juga dia terluka sangat parah sehingga koma di satu sisi. Nah, di sisi yang lain, saya juga yakin bahwa pemimpin tertinggi Iran itu juga sakit sebetulnya kan, terkena menjadi korban, tapi masih bisa berinteraksi. Tapi Iran itu kan model kepemimpinan sebagaimana yang saya sampaikan di episode sebelumnya kan berlapis-lapis, sehingga kolektif kolegialnya kerasa. Jadi garda revolusi itu tidak selalu, dia sudah ibarat kata sudah sistem. Begitu dia mengenali musuh bahwa musuhmu ini ya udah fokus seperti itu. Maka ketika kebijakan terkait dengan Selat Hormuz kan juga terlihat fokus banget. Presidennya juga masih sangat santai, Menteri Luar Negerinya juga menerima telepon dari
India, dari Italia, dari ini yang pesan minyak semua. Pesan untuk dibuka Selat Hormuz. Nah, lagi-lagi ini akan menunjukkan bahwa sepertinya kok naga-naganya benar-benar nggak ada itu. Si Netanyahu itu sudah tewas itu sepertinya. Tetapi memang ya semua belum bisa dikonfirmasi. Tetapi gelagat bahwa dari yang tadinya aktif di Twitter menjadi sangat tidak aktif. Jadi mulai kan tanggal 9 Maret itu. Pengeboman itu kan 9 Maret. Lalu rumors itu kan muncul 9 Maret. Dan sejak saat itu hingga detik ini, 7 hari ini, udah sepekan ini, Netanyahu nggak pernah muncul. Ya munculnya melalui kecuali pidato yang giving itu kan. Itu pidato dengan jari yang 6 itu plus gigi yang kadang banyak, kadang seompong sama rata itu. Jari rata itu ya. Jari rata. Lalu kemudian yang terakhir dengan kopi itu, kopi gate, cafe gate itu, yang cafe latte-nya yang menjadi skandal itu, yang kemudian diolok-olok itu ada yang Macron, ada Emmanuel Macron, presiden Perancis itu sedang pegang kopi itu sambil menggunakan jaket coklat sambil menjelaskan untuk hal-hal yang kurang lebih sama, yang ingin menunjukkan bahwa begitu mudahnya AI itu membuat seolah-olah natural, seolah-olah realistis. Tapi kalau kemudian ditelisik lebih dalam lagi, maka akan ketahuan bahwa ini deepfake ini. Nah, kedua, anaknya Donald Trump, anaknya Netanyahu kan sebelum ini juga sering muncul di Twitter kan. Tetapi sudah dalam beberapa ini juga nggak pernah muncul. Artinya banyak sekali indikasi yang menunjukkan bahwa rasa-rasanya boleh jadi rumor Netanyahu mati itu benar, gitu lah. Atau setidak-tidaknya dia koma karena sakit, karena kena rudalnya Iran itu. Nah, kalau menurut Iran TV, ya udah meninggal, udah meninggoy, udah mati itu. Si Netanyahu itu. Nah, di lapangan terlihat bagaimana kacaunya koordinasi Israel, koordinasinya dengan Amerika juga kacau. Amerika juga sedang mencari cara bagaimana untuk bisa mundur teratur. Saya melihat gelagat Trump itu sedang mencari siasat, mencari cara untuk mengakhiri perang ini. Maksudnya akhiri itu ini. Mundur itu. Trump yang mulai, Trump yang mengakhiri. Trump yang mulai, Trump yang mengakhiri, tapi Iran tidak mau mengakhiri. Iran tetap akan serbu itu sih. Tidak mau bernegosiasi dengan setan selama Ramadan. Jadi boleh jadi nanti kalau Lebaran selesai. Bisa bernegosiasi. Karena setannya sudah. Jadi yang menarik juga, ini saya mau melanjutkan apa yang disampaikan Mas Kohar ini. Presiden Donald Trump ini kan sudah mendesak negara-negara sekutunya lah untuk mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz untuk menjaga agar Selat Hormuz itu masih tetap terbuka gitu loh. Tetapi kan permintaan Trump itu kan tidak mendapatkan respon yang positif dari Inggris, dari Perancis, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga tidak menanggapi secara positif kan, gitu kan. Apa yang bisa kita baca dari penolakan dalam tanda kutip itu? Ya, yang pasti sekarang negara-negara yang selama ini betul-betul tunduk pada Amerika sudah mulai berubah pikiran bahwa Amerika itu bukan negara yang harus dipatuhi atau dituruti semua kemauannya. Dan itu kan yang paling keras itu kan justru dilakukan oleh negara-negara yang selama ini termasuk sekutu Amerika kan. Yang paling keras itu kan Spanyol. Dia terang-terangan menolak mengirimkan militernya untuk ikut berperang melawan Iran. Bahkan dalam situasi yang sangat serius seperti sekarang dia menarik duta besarnya dari Israel. Dan itu menunjukkan ketika sekutu dekatnya sudah mulai berpaling, tidak mau lagi menjadi bebek lah katakanlah begitu kepada Amerika, berarti memang sudah ada krisis kepercayaan terhadap Amerika, terhadap para pemimpin Amerika. Dan kalau itu yang terjadi, ya jangan-jangan nanti malah mereka berbalik.
akan mendukung Iran dalam tanda kutip, bukan mendukung secara militer atau secara kekuatan, tetapi itu menurut saya sebuah nilai lebih atau sisi positif lah bagi Iran lah, bahwa mereka itu ya betul memberikan perlawanan luar biasa karena dia sebagai negara yang diagresi dan negara-negara yang menolak dimintai bantuan oleh Amerika itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Amerika itu sebenarnya kan salah. Itu kan sebenarnya pengakuan secara tidak langsung negara-negara yang menolak permintaan dari Trump ini kan. Ini jadi ini menurut saya Amerika sama Israel itu semakin terpojok lah. Ya ketika bagaimana Amerika yang selama ini bilang A, negara-negara yang harus A, bilang B, negara-negara yang harus B, tetapi sekarang dia bilang A, negara-negara bisa bilang C, bisa bilang D. Jadi ini menurut saya kerugian yang menurut saya akan semakin mempersulit posisi Amerika dalam perang melawan Iran ini. Jadi Trump ini sudah tidak ada wibawanya di mata para sekutunya seperti itu. Iya, bahkan di internal Amerika sendiri kan juga semua mulai terus tumbuh kan gerakan-gerakan atau demo-demo menentang perang ini kan, bahwa ini perang sepihak yang semestinya tidak dilakukan karena ini artinya belum memenuhi syarat untuk melakukan penyerangan kepada Iran gitu loh. Tapi meskipun demikian, Trump itu masih tetap mengklaim bahwa Amerika dan Israel sudah berhasil menghancurkan Iran kan, sudah berhasil memenangkan peperangan. Iya, itu semakin mereka rajin melakukan klaim, tetapi kalau di lapangan itu juga serangan-serangan balasan dari Iran itu belum surut, yaitu membuktikan bahwa ya mereka itu sebenarnya boleh jadi sedang panik, sedang ingin terus membangkitkan semangat para prajurit di lapangan meskipun dengan cara-cara yang tidak sesuai di lapangan. Dan yang makin berbahaya menurut saya ini perang ini udah mulai membawa doktrin-doktrin agama. Itu yang menurut saya ini kelewat batas lah. Bagaimana ada pengakuan di kalangan militer Amerika itu, komandan-komandan mereka itu menyebut bahwa ini bagian dari perang suci, ini bagian dari cara untuk turunnya kembali Mesias. Ya. Kemudian dalam pidato terakhir juga Netanyahu juga bilang begitu kan, bahwa ini jalan untuk kembalinya Mesias. Jadi kalau sudah dibawa-bawa ke jalur agama, saya pikir kok, ya apakah ini ya mereka itu sedang terpojok gitu kan? Kalau dia tidak sedang terpojok, kalau dia betul-betul dengan mudahnya bisa menaklukkan Iran, saya pikir kok tidak perlu membawa doktrin-doktrin agama seperti itu. Jadi segala cara kok sepertinya akan dilakukan oleh Israel dan Trump untuk membuat Iran itu betul-betul mereka bisa tundukkan. Dan ini salah satu yang menurut saya perlu kita waspadai kan. Dan kenapa Trump itu jauh semakin rajin untuk menarik dukungan dari negara luar, dia juga butuh legitimasi. Ketika negara-negara lain itu nanti ikut terjun dalam perang, ikut menyelamatkan mengamankan Selat Hormuz, ya paling tidak kan mereka bisa mengklaim, oh ini kemauan dunia internasional untuk menekan Iran, bukan hanya kemauan saya sama Israel. Enggak taunya malah sekarang langsung. Untungnya Amerika cukup bertelepon dengan Menlu atau presiden kan. Untungnya negara-negara itu melakukan penolakan sehingga strategi yang menurut saya agak licik yang dilakukan oleh Trump itu bisa dipatahkan. Iya. Tapi yang juga membuat saya ini ya setengahnya memang agak heran juga. Iran ini kan terus meluncurkan rudal-rudalnya kan, rudal dan drone-nya ke Israel dan ke pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di Teluk gitu kan. Yang ingin saya tanyakan, apakah kekuatan militer Iran ini memang masih besar gitu sehingga rudal-rudal itu terus diluncurkan? Terus kemudian mengapa Iran itu begitu percaya diri? Bahkan ketika diajak bernegosiasi saja
Menlu Iran kan mengatakan bahwa tidak mau bicara dengan setan selama Ramadan kan. Dalam Ramadan itu tidak boleh bicara dengan setan. Artinya itu kan menunjukkan kepercayaan diri mereka gitu loh. Apakah salah satunya memang karena Selat Hormuz itu? Jadi membuat drone di Iran itu sama kayak di kita menemukan industri UMKM. Drone, rudal itu sebagian itu diproduksi oleh semacam kayak industri kayak UMKM gitu. Bukan pemerintah ya, bukan atau ya pemerintah tapi sama seperti kayak orang Indonesia mudah menemui UMKM. Artinya kecakapan, kemampuan, keahlian, produksi persenjataan militer Iran itu sudah sangat bisa masif dan cepat dengan harga yang terjangkau, murah. Satu drone itu atau satu rudal itu hanya 1/10-nya penangkalnya Amerika, rudal bikinan Amerika atau rudal Patriot yang digunakan untuk menangkal itu. Jadi bayangkan 1/10 loh. Nah kalau 1/10 itu kemudian bisa diproduksi secara masif lebih banyak lagi, akan berapa? Maka kan Israel kewalahan untuk menyediakan penangkal rudal. Bukti kewalahannya apa? Sekarang misalnya dari 10 rudal yang diluncurkan oleh Iran ke Tel Aviv, itu 70% itu mengenai sasaran. Hanya 3 yang berhasil ditangkal. Sehingga Israel sampai meminta ke Ukraina untuk ikut mengayu bagio, ikut membantu lah. Karena rudalnya itu begitu di atas, begitu diintercept langsung menyebar gitu. Jadi rudal-rudal kecil. Betul, jadi rudal-rudal kecil. Nah, itulah kehebatan dari Iran di dalam memproduksi bukan hanya persenjataan militer, tapi kemampuan sains ya dan adaptasi teknologi luar biasa. Iran itu penduduknya sekitar 90 jutaan, 97 juta. Tetapi warisan dari bangsa Persia itu udah luar biasa, 1.200 tahun yang lalu. Dan salah satu diantaranya adalah survei yang menunjukkan bahwa tingkat intelijensia, IQ-nya bangsa Iran itu tergolong 5 besar di seluruh dunia, tinggi. Ya, bahkan ada yang menyebut peringkat 2, peringkat 3, dan seterusnya. Sejajar dengan Cina, di atas Amerika, bahkan di atasnya Israel. Dari situ saja itu menunjukkan bahwa kemampuan teknologi, kemampuan kecerdasan yang mereka miliki itu betul-betul didaya gunakan untuk berkhidmat terhadap negara, terhadap bangsa. Ada pride, ada kebanggaan. Itulah yang menyebabkan mengapa hampir semua masyarakat Iran itu mereka tidak suka dengan Amerika, tidak suka dengan Israel, dan mereka berjanji setia kepada pemimpin Iran. Bahkan kaum Sunni. Kemarin ada berita kaum Sunni di daerah utara, Iran Utara. Itu mereka menyatakan mereka taat, baiat kepada pemimpin tertinggi Mujtaba Khamenei yang dipilih oleh majelis ahli itu. Ini menunjukkan bahwa mau di Iran, mau penduduk Iran yang sekuler, mau penduduk Iran yang Syiah, yang sebagian besar tentunya, atau penduduk yang Sunni, itu semuanya menyatu. Semuanya menyatu. Dan ini modal yang sangat besar. Termasuk ini Yahudi yang di Iran saja. Yahudi di Iran itu kan populasinya terbesar di negara Timur Tengah, di luar Israel. Di luar Israel, ya. Termasuk mereka itu, mereka merasa aman hidup di Iran, kemudian dilindungi sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk memberontak pemimpin revolusi Islam Iran ini. Maka ketika di luar sana Reza Pahlavi itu teriak-teriak, berkoar-koar, ya nggak ada artinya. Dia nggak punya apa-apa kecuali nama besar bapaknya yang pernah menjadi Syah Iran itu yang ditumbangkan. Jadi kemampuan militer berpadu dengan modal sosial itu akhirnya menjadi sebuah kekuatan bagi Iran. Dan itu saya kira bisa ditiru oleh bangsa manapun lah. Punya pride, punya kebanggaan, punya harkat martabat, mampu berada dalam situasi yang tetap unggul meskipun ditekan oleh embargo ekonomi. Ya,
mereka cerdas, caranya tahu bagaimana. Selain tentu saja diberkahi oleh kedekatan dengan Selat Hormuz dan minyak bumi dan gas LNG yang juga melimpah di Iran itu. Ya, itu faktor yang cukup besar untuk menaikkan posisi tawar kan itu. Iya, posisi tawar dan di luar dugaan kan. Yuk, kalaupun orang dekat dengan Selat Hormuz tapi dia tidak punya kekuatan militer ya akan jadi ganong-ganongan ganong-ganongan itu bulan-bulanan gitu kan. Iya. Satu lagi, Mas Jaka. Amerika Serikat ini kan berencana akan mengirimkan 5.000 marinir kan untuk menyerang Iran melalui jalur darat ini. Iya. Mungkin untuk mengamankan Hormuz sih sementara. Itu. Nah, kan ada rencana untuk perang darat itu kan menjadi opsi kan. Nah, sementara kalau kita lihat wilayah Iran itu kan sangat luas kan. Kalau dibandingkan dengan wilayah Israel, Iran itu 20 kalinya Israel gitu. Dengan mengirimkan taruhlah 5.000 militer ke wilayah Iran, apakah cukup untuk bisa menaklukkan Iran melalui jalur darat? Kalau saya sih terlalu kecil lah jumlah segitu. Kalau kita lihat perbandingan angkatan darat Iran itu kan jauh lebih banyak kan dibandingkan sekedar 5.000. Apalagi kalau kita lihat kondisi geografis Iran itu kan sangat tidak mudah untuk ditaklukkan. Ada benteng-benteng alami yang mengelilingi negara Iran. Jadi dulu waktu zaman Persia itu ya mereka susah ditaklukkan ya karena benteng-benteng alami dan sekali lagi karena ya militansi rakyat Persia sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh Amerika ini menurut saya kok masih terlalu atau mungkin bisa jadi ini sebagai wujud kepanikan dia karena serangan udara tidak juga bisa menaklukkan Iran secara cepat. Tetapi kalau kemudian hanya menurunkan 5.000 personel tentara itu kok itu akan menjadi makanan empuk bagi Iran sih menurut saya. Apalagi Iran katanya sudah menunggu-nunggu kan, ya kalau mau datang silahkan, kita siap menyambut. Ya mungkin akan dipadukan nanti dengan upaya Amerika untuk menggerakkan suku Kurdi kan. Kalau suku Kurdi nanti bisa bergerak juga, kemudian Amerika menurunkan 5.000, kemudian nanti Israel juga tentara diterjunkan. Saya pikir itu bisa menyulitkan Iran juga, tetapi menurut saya kok kalau untuk perang darat Iran rasanya lebih punya pengalaman untuk bertahan lah. Ya kita tahu sendiri selama menguasai Medan. Kita tahu sendiri selama 8 tahun mereka perang dengan Irak, dia sendirian, sementara Irak itu didukung oleh negara-negara Arab lainnya, termasuk didukung oleh Amerika. Ya meskipun awalnya Irak itu bisa menganeksasi beberapa wilayah, tapi kan di tahun-tahun terakhir dia bisa membalikkan keadaan. Jadi ya apapun tetap sulit lah menurut saya bagi Amerika, dan apalagi militansi Iran itu menurut saya belakang ini kan semakin berlipat-lipat kan. Salah satunya ya karena mereka kecewa dengan perlakuan dunia terhadap Iran. Bagaimana di PBB misalnya, Dewan Keamanan PBB, dia menerbitkan resolusi, dia mengecam serangan Iran ke negara-negara Teluk, tapi dia tidak menegur serangan Amerika dan Israel ke Iran. Itu kan menurut saya setuju dengan Trump kalau dalam hal ini ya PBB itu sebenarnya udah nggak ada gunanya. Iya itu juga saya tadinya mau saya tanyakan tuh mengapa PBB itu tidak begitu berperan gitu loh dalam. Iya jadi ya PBB itu masih dengan habitat dengan kebiasaan lama, sikap-sikap lamanya. Dia selalu ingin menciptakan perdamaian, tetapi justru menumbuhkan ketidakadilan. Bagaimana bisa kita tercipta perdamaian kalau tidak ada keadilan? Ya Iran dalam ini kan jelas diperlakukan tidak adil. Bagaimana dia diserang, tetapi dia malah ditegur karena menyerang negara-negara tetangga. Dan Iran itu menyerang Arab Saudi, Qatar, Bahrain, itu kan yang diserang itu pangkalan Amerika.
pangkalan yang digunakan Amerika untuk menyerang mereka. Ya menurut saya sih wajar-wajar saja, meskipun secara strategi itu merugikan, tetapi ya mau nggak mau itu harus dilakukan oleh Iran kan. Ya kalau umpamanya tidak dilakukan oleh Iran, umpamanya pangkalan-pangkalan itu tetap dibiarkan begitu saja, ya babak belur lah Iran. Pesawat dia bisa dengan leluasa melakukan serangan dari situ, bom-bom rudal dengan leluasa. Sekarang sudah dihancurkan aja pangkalan-pangkalan itu. Serangan dari Amerika juga masih masif, masih cukup masih sangat merepotkan Iran, karena ada laporan katanya kekuatan Iran itu kan sudah berkurang hampir 50% kan. Peluncur rudal sudah mulai bisa dieliminasi, kemudian juga pabrik-pabrik rudal yang di bawah tanah itu juga sudah sebagian juga sudah bisa dihancurkan. Jadi kalau mereka diam saja membiarkan pangkalan-pangkalan itu tetap beroperasi seperti biasa, ya sama saja mereka bilang ya bunuh diri lah. Dan itu yang menurut saya kesalahan dunia juga. Semestinya ya yang dikecam itu ya pemantiknya dong. Yang dikecam itu Amerika dan Israel dong. Yang dia menyerang duluan sehingga mau tidak mau Iran menyerang pangkalan Amerika di negara-negara tetangga. Tapi kemudian yang dikecam hanya Iran, sementara Israel dan Iran dibiarkan begitu saja, menurut saya itu membuat Iran itu semakin marah. Dan ketika mereka marah ya militasinya akan semakin meledak-ledak, dan ya kalau akhirnya Amerika itu melakukan serangan darat, saya pikir akan menjadi pertempuran yang mati-matian, akan banyak banjir darah di situ, dan saya pikir Iran tidak akan mundur sedikit pun menghadapi ancaman-ancaman seperti ini. Terakhir, Pak, kenapa sih Amerika ini begitu khawatir dengan program nuklir Iran? Kan banyak negara juga punya nuklir kan? Itu Korea Selatan. kamuflase aja. Berarti itu kamuflase aja, alasan aja kan? Alasan aja, karena gini loh, sudah banyak fatwa dari ulama besar Iran, termasuk Ali Khamenei sendiri yang mengfatwakan bahwa haram kita menggunakan senjata pemusnah massal. Iya. Dan saya kok percaya dengan ucapan Khamenei itu, karena dia mendasarkan atas dasar teologis yang mereka yakini, yang sejauh ini otentik ya. Beberapa statement memang otentik. Antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat sama. Nah, itu kan akhirnya kan menjadi alasan saja. Padahal kan Israel sendiri punya. Inggris punya, Amerika Korea punya. Utara, Iran kan Rusia mengembangkan uranium untuk tenaga listrik. Terutama adalah untuk tenaga listrik. Kenapa? Ya, sebuah negara itu kalau pengen ditopang oleh industri, maka harus ada energi kan. Nah, kalau energi ini tidak diperbaharui, ya lama-lama kan habis. Nah, salah satu bentuk energi yang terbarukan itu kan ya menggunakan uranium untuk pembangkit listrik. Listrik digunakan untuk membuat drone, gitu. atau untuk industri-industri yang lain lagi. Jadi dengan cara seperti itu sebetulnya sudah selesai perdebatan. Lalu kenapa takut? Lalu kenapa Israel? Ini kan karena Amerika itu tidak ingin ada negara yang menjadi superpower di wilayah Timur Tengah dan Persia dan Teluk Persia. Kenapa Amerika itu sangat penasaran menaklukkan Irak waktu itu? Sebenarnya untuk menggertak negara-negara lain, agar kamu tidak macam-macam dengan kami, gitu. Giliran sekarang ini digertak, salah gertak, kira-kira begitu loh. Iran itu punya pandangan umumnya kaum Syiah itu, dia punya pandangan yang mirip-mirip dengan dulu doktrinnya Husain bin Ali. Husain bin Ali itu Husain putranya Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang menyatakan begini: kami tidak akan pernah mendahului menyerang. Kami tidak akan pernah melukai orang, kecuali kami dilukai, kecuali kami diserang. Kan ada doktrin lain, apabila kamu ditampar, pipi kananmu kasih pipi kirimu. Tapi ada juga doktrin yang mengatakan, kalau kamu diserang, maka
tegakkan diri harkat martabatmu. Tetapi kamu jangan menyerang, jangan mulai. Nah, ini doktrin di Iran seperti itu. Iran tidak mau menyerang duluan, tapi kalau dia diserang, dia akan membalas. Itulah yang terjadi ketika diserang oleh Amerika dan Israel. Lalu sekarang ini fase pembalasan. Karena call-nya tinggi nih. Yang dibunuh adalah pemimpin tertinggi. Maka ya balasannya tinggi. Lalu yang dibom-bom itu kan juga wilayah-wilayah yang strategis juga di Iran. Bahkan yang terakhir kan pangkalan minyak di Pulau Kark itu. Yang disebut-sebut sebagai 90% pengolahan minyak Iran itu kan ada di situ. Nah, ini kan berarti jantung ya, salah satu jantung energinya Iran. Nah, karena itu Amerika tidak ingin Iran ini berkembang. Kalau sampai kemudian Iran ini berkembang, maka pengaruh Amerika itu akan kecil. Ketemu sama seorang yang namanya Benjamin Netanyahu yang notabene garis keras. Kelompok garis keras. Benjamin Netanyahu ini kan menggantikan Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, PM pendahulunya ini sudah nyaris, udah salaman sama Yasser Arafat. Udah. Disaksikan oleh Bill Clinton. Clinton. Mereka bersalaman, berdamai, dan bahkan solusi dua negara sepertinya sudah di depan mata. Itu tahun 96 ya. 96 kalau nggak salah. 93 ya, 93. Tiba-tiba kelompok garis keras termasuk Benjamin Netanyahu ini, dia meneror pemerintahan saat itu yang dipimpin oleh Yitzhak Rabin. Akhirnya Yitzhak Rabin mundur, 2 tahun kemudian dibunuh, dibom gitu kan. Lalu diganti oleh Netanyahu ini yang sampai sekarang ini terjadi dengan spirit untuk membuat Israel Raya di wilayah situ. Nah, ketemu nih yang satu itu menghendaki pengaruh Amerika membesar dengan bonekanya adalah Israel. Di sisi yang lain Israel membutuhkan kekuatan penuh untuk menjadi Israel Raya. Ketemulah dua kepentingan ini yang kemudian bersekutu dengan musuh yang sama yang bernama Iran. Hanya kalkulasinya saja yang meleset jauh banget. Dikira ini hanya akan berlangsung beberapa hari. Kiranya cupu, ternyata suhu. Iya, kukira cupu, ternyata suhu. Jadi saya kira saya di penutup order saya ingin mengatakan bahwa kita menghendaki perang ini segera berakhir. Karena tidak ada yang diuntungkan oleh perang ini berlarut-larut ini. Yang ada adalah kerugian untuk semuanya. Ya, Amerika rugi, Donald Trump sebetulnya juga rugi, tapi nggak mau mengakui rugi. Israel rugi, Netanyahu rugi kalau masih hidup. Ya, lalu kemudian negara-negara yang nggak ikut berperang pun juga pasti termasuk Indonesia termasuk Indonesia yang terkena imbasnya karena 20% kesediaan minyak itu berasal dari wilayah yang melalui Selat Hormuz. Ya, kita harus mencari mengganti yang 20% ini Indonesia ini. Tapi insya Allah sih mudah-mudahan meskipun situasinya serba tidak pasti, semoga ada jalan terang lah. Semoga nanti segera selesai sehingga yang mau berhaji bisa berhaji. Ya, kita doakan, doakan. Ada yang mau ditambahkan? Cukuplah kan batas waktunya 4 minggu ya, waktu Trump ya. Ini udah masuk minggu ketiga kan, ya kita tunggu aja. Kalau seminggu lagi nggak ini ya berarti emang. Ya nanti paling Amerika mundur tapi mengumumkan bahwa kami malah menang dengan bilang gemilang. Iya. Dan yang paling penting menurut saya kita jangan ikut-ikutan perang di medsos. Di medsos. Iya, di medsos. Jadi kalau di medsos tuh kayak mengerikan juga kita. Gejalanya cukup keras loh itu, cukup nyata itu di komen-komen tayangan kita aja tuh. Itu terasa sekali. Dan jangan juga memberikan panggung-panggung pada orang yang menurut saya nggak pantas lah. Ya, dia dukungan kepada Israel tuh. Ya gimana ya? Mengingkari konstitusi. Mengingkari konstitusi. Oke, cukup ya. Cukup. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.